Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Hari berteriak kesakitan, lalu suaranya tiba-tiba melemah dan hilang begitu saja dengan sangat cepat. Hari melenguh kembali dengan nafas yang terdengar berat. Pria itu kembali berteriak. 5 detik kemudian, matahari terpejam sempurna. Hembusan nafasnya telah berakhir. Innalillahi wa innalillahi roji'un, ucap mereka melihat kematian hari yang sangat tragis itu. Aduh, bagaimana ini? Kita nggak mungkin bawa turun ke bawah saat ini. Sekarang sudah malam. Gak selamat kalau nekat turun gunung. Iya Pak, sebaiknya kita yasinkan di sini saja dulu, sembari menunggu pagi, ujar catur dan disetujui oleh semua pendaki. Angin bertiup sangat kencang. Kabut pekat kembali datang, membuat para anggota tim ketakutan. Dengan segera mereka masuk ke dalam tenda masing-masing. Malam yang dingin dilalui sendirian oleh Rudi dalam tendanya yang berada di sisi timur Gunung Halimunan. Jaraknya kini semakin jauh dari jalur pendakian. Rudi meringkuk kedinginan dalam kantung tidur, memejamkan mata sejak tadi. Akhirnya Rudi terbangun kala tengah malam telah datang. Tidak ada teman bicara, tidak ada yang mengeluh dan berkata apapun padanya lagi. Semua sepi, sendiri. Hanya suara serangga malam yang senantiasa menemani. Tanpa terasa, air mata Rudi mengalir. Pemuda itu menangis. Kehilangan semua sahabatnya dalam waktu bersamaan adalah hal tidak pernah terbayangkan. Apa yang akan dikatakannya pada keluarga mereka? Bagaimana jika mereka menuntut tanggung jawabnya? Padahal bukan dirinya yang punya ide gila ini. Dia hanya pengikut saja. Itu pun sangat terpaksa. Demi uang. Ya, hanya demi uang agar ibunya bisa berobat. Sekarang apa kabar ibunya? Mengingat wanita yang telah melahirkannya membuat air matanya mengalir semakin deras. Ibu jangan berhenti doakan Rudi ya Bu. Rudi pingin pulang. Rudi pingin lebih banyak waktu untuk berbakti pada ibu dan ayah, ujarnya dalam hati, seolah terlepati dengan seorang ibu. Di rumahnya, Bu Ida terjaga dari tidurnya menangis terguguh. Tersebut nama anak sulungnya yang belum diketahui kabarnya hingga saat ini. Pak Sukir lambat-lambat mendengar suara tangisan sang istri terbangun. Pria itu tahu istrinya tengah menangisi Rudi. Sabar Bu, jangan putus berdoa supaya anak kita bisa selamat sampai rumah, kata Pak Sukir sembari mengelus lembut punggung istrinya setelah sebelumnya meraih tubuh ringkih Bu Ida ke dalam pelukannya. Anak kita pasti kedinginan, kelaparan di sana. Dia makan apa Pak? Ini sudah seminggu. Pasti stok makanan mereka sudah habis. Rudi kan gak pernah naik gunung. Dia pasti gak tahu tanaman apa yang bisa dimakan. Bu Ida tergugu dalam pelukan Sukir, menyebut yang dikhawatirkannya dari petualangan putranya. Insya Allah anak kita selalu dalam lindungan Allah Bu. Selama doa gak putus kita kirimkan, insya Allah anak kita akan baik-baik saja. Sekarang kita ambil wudhu dan sholat malam. Kita minta sama Allah supaya bawa anak kita pulang. Ayo. Bu Ida mengangguk mendengar penuturan suaminya. Hatinya sedikit lebih tenang mengingat Allah selalu ada untuk hamba yang selalu mengingatnya. Reza, bangun nak. Kita sholat dulu. Pak Sukir mengetuk pintu kamar Reza, membangunkannya di tengah malam. Reza mengucek matanya.
Dengan malas dibukanya pintu kamar dan mendapati sang ayah masih berdiri di depan pintu. "Ayo sholat, kita doakan kakakmu supaya lekas pulang." Pak Sukir mengulang ajakannya pada Reza. Anak itu menurut, tanpa bicara segera mengikuti langkah ayahnya, menyusul ibunya yang sudah terlebih dahulu pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Setelah sekian lama terjaga, Rudi kembali tertidur. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Lili. Sahabatnya itu berada di tempat yang sangat mengerikan, gelap dan lembab. Gua-gua bagaikan labirin yang entah di mana ujungnya. "Lili, kamu kenapa ada di sini?" Rudi mendekati Lili yang terduduk diam di sebuah tempat duduk yang terbuat dari batu di salah satu sisi gua. Sorot mata Lili redup dan nelangsa menatap dirinya, seakan ingin bercerita dan menangis. Sebelah tangan Lili menopang tubuhnya yang terlihat lemas dan tidak bersemangat. "Ada apa, Li?" Rudi menyentuh pundak Lili, mencoba membuat mereka lebih dekat. Setidaknya Lili mau mengatakan sesuatu padanya. "Aku udah gak bisa pulang." Akhirnya Lili mengeluarkan suaranya, meski dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa? Ayo kita pulang. Kita pergi bareng. Kita pulang juga bareng," tanya Rudi. Lili kembali menangis, lalu bercerita dengan nada yang sangat lirih. "Cepat, pulanglah Rudi. Jangan pikirkan kami lagi. Kamu harus selamat. Minta bantuan, lalu bawa kami pulang." "Apa maksudmu, Li?" Rudi semakin tak mengerti. "Pulanglah segera sebelum Pita datang. Lari dari sini sejauh mungkin." Lili mendorong tubuh Rudi hingga pria itu terjatuh dari tempat duduknya. Rudi menatap keheranan pada Lili, tapi Lili semakin kuat mendorong tubuhnya. Tak lama, terdengar suara desisan ular datang ke tempat mereka. "Cepat pergilah sejauh mungkin. Cepat temukan warga yang bisa menolongmu. Cepat." Lili kembali mendorong tubuh Rudi dengan lebih kuat. Bahkan tidak akan menduga jika tubuh lemah Lili bisa memiliki kekuatan yang bisa membuat Rudi terjatuh berkali-kali. Rudi tersentak. Kakinya menghentak kuat ujung kantung tidurnya. Seketika pemuda itu terbangun dengan napas ngos-ngosan seperti baru saja berlari jauh. Tapi yang didapatinya, dia masih berada di tempat semula, di dalam tenda miliknya. Astagfirullahaladzim. Ada apa dengan Lili? Kenapa Lili menyuruhku segera pergi? Kenapa ya Allah? Ada apa dengan teman-temanku? Rudi menopang kepala dengan kedua tangannya. Semakin lama berpikir, kepalanya semakin terasa sakit. Tidak ada jawaban yang dia dapatkan dari hanya menerka-nerka. Apa Lili sedang dalam bahaya? Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kembali Rudi bertanya pada diri sendiri. Di puncak gunung, angin begitu dingin merasuk ke dalam tulang. Tak ada yang mampu menahan kantuk yang datang dengan begitu kuatnya. Bunyi gesekan dedaunan kuat terdengar, menimbulkan gemerisik yang sontak membuat bulu Roma meremang. Baik Vika maupun Wanda melihat orang-orang itu mendoakan sesosok jasad yang tidak bernyawa. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa melihat keduanya. Berkali-kali mereka mengajak orang-orang itu berkomunikasi, namun tak ada respon apapun. "Pak, apa kalian melihat teman-teman kami di sekitar gunung ini? Mereka ada 3 orang. Vika berusaha bertanya pada Agus yang terlihat paling tua di antara mereka. Tidak ada tanggapan apapun dari Agus. Pria itu tetap khusyuk membaca tahlil untuk hari. Merasa diacuhkan, Vika mendekati Ujang. Namun nasibnya sama. Tergugu gadis itu mendekap kedua lutut dengan menggunakan tangannya. Wanda merasa hampa melihat Vika yang menangis,
tapi juga tidak tahu harus berbuat apa. Pak, kenapa Bapak nggak mau jawab kami? Kenapa terus berdoa tanpa mau menoleh pada kami? Wanda bahkan sampai memukul beberapa pria itu, tapi mereka tetap tidak bergeming. Berteriak, namun seolah telinga mereka tersumpal hingga tidak bisa mendengar suaranya. Ah, setan dengan semua ini. Wanda meninjau udara yang kosong. Hanya itu yang bisa dijadikan pelampiasan. Tidak tahu lagi pada siapa selain orang-orang itu meminta jawaban. Wanda meraih tubuh kekasihnya, lalu memeluknya dengan erat. Semakin kencang Vika menangis, air matanya tumpah ruah. Sesal pendakiannya kali ini janggal dan tidak berjalan mulus. Karena kita berbuat zina, jadi mereka gak bisa dengar kita, Ndah. Akhirnya pertanyaan itu dilontarkan oleh Vika. Wanda tersentak. Mana mungkin bisa? Itu hanyalah mitos semata, bukan sesuatu yang nyata. Sepertinya kita kualat, Ndah. Kamu percaya itu? Itu mitos, Vik. Wanda masih menyanggap pendapat Vika. Itu tidak benar. Sungguh tidak benar. Kalau kamu masih ngotot bilang gitu, aku pergi aja. Biar kamu sendirian di hutan ini. Kehabisan akal menenangkan Vika. Jurus terakhir dikeluarkan, yakni sebuah ancaman. Vika yang merasa tidak baik-baik saja, takut jika ditinggalkan sendirian di hutan. Terpaksa dia berhenti menangis. Sesenggukan dia berusaha meredamnya. Selama beberapa waktu membaca tahlil untuk hari, Catur merasa jika dirinya mendengar seseorang tengah menangis sejak tadi. Namun suaranya menghilang begitu selesai. Celingukan mencari sumber suara, tapi tidak lagi terdengar. Ada apa, Kang? Tanya salah seorang rekannya yang menyadari sikap Catur tersebut. Ada yang nangis. Jawabnya singkat sambil terus mengawasi situasi sekitar. Suara orang nangis. Tiba-tiba pria itu merinding. Dia merabat tengkuknya yang terasa merinding. Dalam balutan hawa dingin waktu fajar, Lucky berjalan mengikuti sosok yang menyerupai Lili. Kemana saja akan diikutinya. Mata hatinya sudah buta, tidak menyadari siapa yang tengah bersamanya. Tangannya menggenggam erat jemari wanita jadi-jadian itu dengan senyum yang mengembang sempurna, layaknya orang yang dimabuk asmara. Kita mau kemana, Li? Tanyanya setelah cukup jauh berjalan. Dirinya merasa sudah sangat lama berjalan, namun tidak juga tiba di tempat tujuan. Walaupun tidak merasakan kelelahan sama sekali, tetap saja ingin segera berhenti, lalu duduk berdua dengan gadis yang sangat dicintainya sejak dulu itu. Enggak kok, sebentar lagi juga sampai. Bahkan hingga gaya bicara pun bisa sama persis dengan Lili. Tentu saja, wanita itu sudah mengintai Lucky sejak hari pertama pendakian. Dia adalah sosok yang dilihat Rudy di pos pertama. Lucky yang menurut, hingga mereka tiba di sebuah rumah-rumah yang terlihat sangat mewah. Ada banyak pengawal di sana-sini. Kesiap Lucky melihat semua itu. Ini di mana, Li? Rumah siapa? Tanya Lucky keheranan. Bagaimana bisa ada rumah yang begitu mewah di tengah hutan begini? Oh, ini rumah seseorang yang ku kenal. Katanya kita disuruh tinggal di sini sementara, sembari mengobati lukamu. Jawabnya. Tentu dibalut dengan dusta. Apa udah lebih baik? Lili menyentuh dada Lucky dengan jemari lentiknya yang dimainkan, seakan berusaha membangkitkan gairah pria dalam diri pemuda itu. Sebagai lelaki normal, tentu saja sentuhan itu sangat menggoda. Apalagi ditambah wajah Lili yang terkesan sangat cantik dan menawan. Ditambah aroma wangi dari tubuh semampai gadis itu, semakin mudah memantik hawa nafsunya. Melihat Lucky yang sudah mulai terangsang, Lili menarik tangannya ke sebuah kamar yang juga didesain begitu indah dan elegan. Kemewahan yang belum pernah ditemuinya di dunia nyata.
Namun bukan itu perhatiannya kini, tetapi mata Lili yang seakan mengajaknya terbang menuju nirwana. "Kamu cantik banget, Li," ujarnya lirih, tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari mata Lili. Gadis itu bersikap seolah tersipu malu, berusaha menarik Lucky lebih jauh lagi. Benar saja, rona merah wajah Lili membuat Lucky semakin bergairah. Perlahan didekatkan wajahnya pada wajah Lili, kemudian mengecup keningnya, turun ke pipi, lalu beralih ke bibirnya yang ranum. Desiran hangat mengalir dalam aliran darahnya, berpacu kuat jantungnya, terbakar api asmara. "Lucky," wanita itu meracau dengan nada suara seraknya, menunjukkan jika dirinya juga tengah berada di puncak keinginan syahwat. "Aku mencintai kamu, Li." Lucky akhirnya mengatakan apa yang ingin dikatakannya pada gadis itu, gadis yang istimewa di matanya sejak masih SMA. Lucky tak ingin lagi mengingat ekspresi Lili kala cemburu melihat kemesraan Wanda dan Vika. Dia hanya ingin Lili menjadi miliknya kini dan selamanya. "Kamu beneran cinta sama aku?" tanya Lili dengan suara mendesah yang kian membuat Lucky seakan melayang, melupakan di mana dan bagaimana yang dia tahu tengah menikmati cinta dengan Lili, pujaan hatinya. "Iya, mau melakukan apapun untukku." Pemuda itu mengangguk, masih dengan bergerak liar menyusuri setiap inci tubuh Lili yang wangi semerbak serta padat berisi, hingga pada puncaknya menyatukan kedua tubuh pada satu kenikmatan. "Baiklah, ini kamu resmi menjadi milikku," ujar wanita yang menyerupai Lili tersebut. Tanpa Lucky sadari, dengan melakukan penyatuan itu, artinya dia telah menyerahkan seluruh jiwa raganya pada demit itu. Permainan selesai. Wanita jadi-jadian itu kembali ke wujud aslinya. Sementara Lucky, tubuhnya membeku biru, tak bergerak lagi untuk selamanya. Melawan hawa dingin yang membekukan, Rudy tetap menjalankan ibadah sholat subuh. Begitu selesai, Rudy teringat jika dirinya pergi membawa ponsel, sedangkan walkie-talkie entah sudah ada di mana. Ingatannya berputar kembali pada saat dirinya tergelincir beberapa hari lalu. Bisa jadi jatuh ke jurang waktu itu. Tergerak tangannya mencari alat komunikasi itu di dalam tas carrier miliknya. Dengan gerakan cepat namun teliti, Rudy terus mencari di antara banyaknya barang dalam tas. Netranya harus bisa bekerja ekstra di dalam keremangan pagi. Berhenti meraba ketika ujung jemarinya terasa menyentuh benda yang dia cari sejak tadi. Segera diambilnya untuk memastikan. "Alhamdulillah," ucapnya penuh rasa syukur. Rudy menyalakan ponselnya yang tidak terpakai sama sekali selama seminggu ini. Baterai masih tersisa 73%. Masih utuh sejak terakhir Rudy menonaktifkan ponsel pintarnya tersebut. Awalnya Rudy dapat bernafas lega, tetapi semenit kemudian wajahnya berubah murung. Kode sinyal tertera yang artinya tidak ada sinyal sama sekali. Pemuda itu merambut ikal, membuang nafas kasar, tertunduk lesu, lalu memijit keningnya yang tidak sakit. Pusing dan bingung yang diderahnya saat ini, harus berjuang keluar dari tempat yang entah ada di mana. "Aku gak boleh mati di sini," gumamnya bertekad untuk selamat. Tanpa menunggu matahari bersinar lebih terik, Rudy segera membereskan tenda dan tasnya, lalu menggendongnya kembali. Meski tidak tahu kemana arah menuju desa, dia tak ingin berhenti dan diam saja di sana. Rudy menyebut nama Allah mengawali langkahnya, berharap ridho dari Tuhannya. Sebelum melangkah lebih jauh, Rudy mengamati sekeliling terlebih dahulu, memperkirakan kemana arah desa terdekat. Sesuai arahan pria pemburu waktu lalu, dia mencari sungai terdekat. Dari ketinggian, dapat terlihat di bawah sana ada sebuah aliran sungai yang tidak begitu besar.
Dirinya harus bisa tiba di sana untuk mencari jalan pulang. Pasti ada desa di aliran sungai. Menerobos rapatnya tumbuhan paku di tebing yang cukup curam, Rudi menapaki bebatuan yang mudah sekali terlepas dari tanah. Harus ekstra hati-hati agar bisa selamat. Sesekali harus berpegangan pada batang tanaman paku yang lumayan alot agar tidak terjatuh. Kurang waspada, bisa saja tubuhnya menggelinding hingga ke dasar jurang di bawah sana. Masya Allah, berat banget bawaanku. Andai aja Lili masih ada, tasnya bisa dibawa sendiri. Gumamnya lirih saat berhenti sejenak di tengah perjalanan menurun. Sedang ada di mana Lili dan Duki, ya Allah? Rudi menengadah ke arah langit, bertanya pada Tuhan, sekiranya memberikan jawaban untuknya yang lemah tidak berdaya, yang tidak tahu apa-apa selain yang diberikan oleh Tuhannya. Semoga semua teman-temanku selalu dalam lindungan-Mu, ya Allah. Amin. Lanjutnya dengan sebuah doa untuk keselamatan keempat rekan seperjuangannya. Sinar matahari mulai terang ketika Rudi tiba di dasar jurang, sehingga tidak terlalu pengap, tapi tetap saja sangat lembab. Lega sekali ketika menemukan ada sungai kecil di jurang tersebut. Alhamdulillah. Masya Allah, atas kuasa-Mu, aku bisa menemukan air bersih, ya Allah. Gegas Rudi mengambil botol-botol minum yang sudah kosong. 2 botol diisinya, 2 botol lagi dibiarkan kosong, karena rencananya dia akan menyusuri sungai itu untuk bisa menemukan sebuah desa terdekat. Ada ikan-ikan kecil yang menampakkan diri berenang di tepian sungai. Perut yang keroncongan membuat Rudi berhayal alangkah enaknya bisa memakan ikan-ikan itu. Jangan ambil apapun selain airnya. Rudi mendengar suara seseorang melarangnya mengambil apapun selain air sungai itu. Apa ini sungai yang dimaksud pemburu itu? Rudi bertanya pada diri sendiri. Sejak tidak punya lagi teman, Rudi kerap berbicara sendiri sebagai cara mengusir rasa bosan dan takutnya. Terkadang dirinya tertawa sendiri. Setelah mengambil air yang dirasa cukup, Rudi segera bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Siapa itu? Rudi menatap seseorang di balik pohon besar di seberang sungai. Seorang wanita cantik tengah mengintipnya dari balik pohon besar. Dialah Nyai Pita, yang menyamar menjadi wanita cantik paripurna. Rupanya wanita itu tidak hanya mengincar Lili yang tengah haid, tetapi juga Rudi yang dilihatnya memiliki keistimewaan. Di kediaman keluarga Mantio, Alia, ibu Lili, tengah memandangi suaminya yang berkemas seorang diri sambil duduk bersedekap di atas ranjang kamar, memperhatikan tiap-tiap gerakan Mantio seolah meyakinkan hatinya jika suaminya itu benar-benar akan membuktikan ucapannya kemarin sore. "Kamu yakin mau jemput Lili?" tanya Alia dengan tatapan tajam mengarah pada mimik wajah suaminya, mencari tahu jujur atau dustanya pria itu. Mantio yang tengah mengancingkan resleting tas ranselnya berhenti sejenak untuk melihat istrinya sekilas. Kemudian melanjutkan lagi aktivitas lain, yakni menyambar jaket kulit untuk melindungi diri dari hawa dingin yang menusuk kulit. "Iya, aku janji akan bawa anak kita pulang. Aku akan pastikan dia pulang dengan selamat," jawabnya. Alia masih ragu. Kalau gagal, apa konsekuensinya? "Nyawaku," berdesir Alia mendengar jawaban suaminya. "Nyawa? Sepertinya kamu terlalu percaya diri. Laki-laki yang dipegang adalah ucapannya. Sebagai laki-laki, aku gak boleh ingkar janji." Alia berdeci muak. Yang dipegang janjinya. Sejak kapan kamu pakai ungkapan itu dengan serius? Sejak dulu hitunglah berapa banyak janji yang kamu tepati. "Sudahlah Al, aku sedang bersiap menjemput anak kita. Seharusnya kamu bantuin, bukannya malah ngajak ribut pagi-pagi begini," ujar Mantio malas. Tak peduli dengan ucapan suaminya,
Alia justru pergi keluar kamar. Sesak jika terus berada dalam ruangan yang sama dengan laki-laki yang menjadi pilihannya itu. Pilihan yang menjadi sesal tidak berkesudahan. Dulu saat masih muda, Mantio datang dengan sejuta janji dan pesona di atas rata-rata pemuda desa pada saat itu. Bukan hanya berasal dari keluarga kaya, tapi juga punya paras rupawan dan pendidikan tinggi. Seiring berjalannya waktu, saat itu Lili sudah memasuki usia sekolah. Orang tua Mantio jatuh sakit dan menghabiskan banyak harta untuk biaya pengobatan. Meski pada akhirnya meninggalkan dunia yang fana ke alam baka. Sejak saat itu mereka hidup dalam kesusahan. Lili yang harus dikorbankan lantaran menjadi anak sulung. Dia dititipkan pada neneknya di desa. Hidup serba kekurangan dan harus berjuang dengan susah payah demi bisa makan dan bersekolah. Kenangan masa silam yang membuat Alia menyesal dan menangis seumur hidup adalah mengapa saat itu dia menurut saja ketika Mantio dengan begitu mudahnya mengatakan tak perlu mengirim uang untuk mereka di sana. Lili harus belajar dewasa dan bertahan hidup seperti orang tuanya. Dulu dia juga bekerja. Mengapa tak menyembunyikan sebagian penghasilannya untuk dikirimkan ke desa? Mengapa dia sebodoh itu? Mengapa hanya menuruti semua perintah suami yang jelas menghancurkan masa depan putri mereka sendiri? Hingga kini, bagaimana Lili berinteraksi dengan mereka pun telah menggoreskan luka dalam batinnya. Lili hanya mendekat saat butuh uang saja. Terlihat jauh lebih pendiam dari sebelum dia ditinggalkan di desa. Padahal ketika bersama teman-temannya, dia begitu lepas dan bahagia. Bisa tertawa dan berekspresi sesukanya. Bu, ayah udah mau berangkat. Ibu gak siapkan bekal? Tanya Zaina mengaburkan kenangan pahit Alia. Menyadari ada yang mendekat. Gegas ibu 3 orang anak itu menghapus air matanya, lalu meraih gelas berisi air putih dari atas meja makan dan meneguknya hingga tandas. Tidak beranjak dari duduknya sejak tadi. Alia justru menyuruh Zaina saja yang menyiapkan bekal untuk ayahnya. Ibu baik-baik aja? Iya, sudah lakukanlah. Alia berbicara tanpa melihat ke arah putrinya. Tatapan fokus pada gelas kosong yang masih diputar-putarnya. Sekosong hatinya. Zaina pun menurut meski dalam hati bertanya-tanya. Apakah orang tuanya baru saja bertengkar? Masalah apa? Apakah tentang kakaknya lagi? Jika benar, mungkinkah benar asumsi keluarga jauh ayahnya jika Lili memang anak pembawa sial? Entah, semoga aja itu bohong. Di belahan dunia lain, rumah kediaman keluarga Harry tidak kalah kacau. Perang dingin tengah berlangsung. Tidak ada tegur sapa dan kehangatan sejak pertengkaran beberapa jam lalu. Harry memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya pada tim SAR saja. Dia juga sudah ikhlas apapun yang terjadi pada putranya. Seperti biasa, dia pergi bekerja. Di kantor tidak didapatinya Mantio. Biasanya rekan kerjanya itu tidak pernah terlambat. Dia pekerja keras dan unggul dalam segala hal. Dipandanginya meja kerja Mantio, mengusap tepian pembatas meja. Dalam pemandangannya, pria itu tengah mengetik setumpuk dokumen tanpa henti, bahkan sampai lupa makan dan istirahat. Kemana dia? Harry pun melempar Mantio. Aku sudah dalam perjalanan ke gunung. Aku janji ke Alia untuk bawa Lili pulang, kata Mantio ketika ditanyai perihal absennya pria itu dari kantor. Dahi Harry mengerenyit. Mengapa tiba-tiba pria itu berubah pikiran? Apa bertengkar juga dengan istrinya sama dengannya? Dia malah lebih memilih menunggu kabar dari tim SAR, dan Mantio juga mengambil keputusan sebaliknya, menyusul langsung ke gunung itu. Apa yang terjadi? Kamu juga bertengkar dengan istrimu? Harry menyelidik. Itu sudah biasa, Har. Bukankah kamu juga? Sudahlah, kamu tunggu saja kabar dariku. Oh ya,
Aku titip anak istriku di rumah ya, saut Mantio dengan tawa renyahnya di seberang sana. Hanya suaranya, tetapi penumpang lain juga, karena Mantio pergi menurunkan bus pariwisata. Tanpa menunggu Harry berucap lagi, Mantio memutus panggilan telepon sepihak, lalu memilih mendengarkan musik menggunakan earphone untuk mengisi waktu selama perjalanan. Sebelum berangkat tadi, Harry tidak menyempatkan diri mengecek apakah istrinya sudah berangkat kerja atau belum. Harga diri yang diinjak-injak membuatnya malas melihat sang istri. Biarkan saja wanita merenungkan kesalahannya, introspeksi diri, dan menyadarinya, lalu merubah kebiasaan buruknya merendahkan harga diri sang suami. Berangkat juga dia. Baiklah, aku akan ke rumah Mbak Mijan, lalu pergi ke Gunung Halimunan untuk melakukan ritual, supaya Wanda bisa pulang dengan selamat. Dia ayah yang payah. Anaknya kesusahan bukannya usaha malah pergi kerja, malah nyerahin semuanya ke tim SAR. Mana mereka tahu kalau bisa saja Wanda itu dibuat tersesat oleh makhluk gaib penunggu gunung. Kalau sudah begitu kan harus pakai jalur seperti ini, ujarnya seorang diri sambil mengamati situasi di luar rumah dari balik jendela kamarnya. Tas lempang yang tergantung di dinding diraihnya, kemudian pergi setelah mengunci semua pintu dan jendela. Sebelum naik mobil, kunci rumah disimpannya di bawah pot bunga seperti biasa. Tunggu Mama, nak. Mama akan segera bawa kamu pulang. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.